Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kutipan video akan menceritakan alur film dari India. Tapi bukan film drama India yang nari-nari ya, melainkan drama misteri tentang seorang anak balita 2 tahun yang harus tinggal seorang diri tanpa pengawasan orang tua. Tidak jarang juga anak ini berkali-kali berada di ambang maut. Dirilis tahun 2018, film berjudul Pihu ini katanya didasari oleh kisah nyata. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang anak perempuan bangun dari tidurnya. Terlihat seperti baru saja terjadi perayaan ulang tahun. Balon dan kotak hadiah ada di mana-mana. Dari hiasan ulang tahun, diketahui nama gadis kecil itu ialah Pihu. Pihu membangunkan ibunya, tidak ada jawaban. Lantas ia pergi menuruni anak tangga memanggil ayahnya. Tidak juga ada jawaban. Nampaknya di situ hanya ada Pihu dan ibunya. Pihu mengambil koran dan kembali ke atas. Sejenak ia melihat keran mengalir. Pihu berinisiatif mematikan keran sendiri dengan berdiri pada bangku kecil. Sayangnya, tangan Pihu tidak berhasil menggapai keran hingga air tidak bisa dimatikan. Kemudian, Pihu balik ke kamar untuk membangunkan ibunya lagi dengan menyodorkan koran yang tadi diambilnya. Ibunya tetap terdiam. Pihu berlari ke ruang TV, sengaja menyetel acara TV kesukaan ibunya dengan volume kencang. Cara itu juga tidak berhasil. Pihu mulai menangis, menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Hingga ia mendengar suara handphone berbunyi. Pihu melihat handphone tersebut ada di atas lemari. Dengan cerdik, ia membawa bangku dari bawah ke atas kamarnya. Belum sempat bangku selesai dibawa, tiba-tiba ia ingin buang air. Dibangunkan kembali ibunya, tak kunjung bangun. Pihu pun berusaha buang air sendiri, tanpa membasuh sampai tangannya kotor. Selesai buang air, handphone kembali berdering. Pihu meneruskan membawa bangku kecil ke kamarnya. Saat Pihu hendak memanjat lemari, handphone berhenti berbunyi. Pihu lalu membersihkan dirinya sendiri. Sewaktu ia ingin memakai celana, Pihu kesulitan dan meminta tolong ibunya. Ibunya tetap tertidur. Pihu melempar celananya dan menimpa badan ibunya sambil menangis. Terlihat wajah ibu Pihu memar dan pucat. Tidak sengaja benda jatuh dari tangan ibunya, berupa botol berisi obat. Pihu memungut botol obat itu. Ia meminta izin untuk memakannya. Untungnya handphone kembali berbunyi. Pihu berhasil mengambil handphone itu. Namun ketika terangkat, handphone terjatuh ke kolong lemari. Telepon itu berasal dari ayah Pihu, Gaurav. Diketahui terjadi pertengkaran suami istri antara Gaurav dan ibu Pihu bernama Puja. Gaurav tidak berhenti mengomel karena Puja tidak menyetrika dan mengemas baju miliknya, hingga hampir ketinggalan pesawat untuk rapat penting di luar kota. Gaurav berpesan kalau dirinya lupa mematikan setrikaan dan meminta Puja untuk mematikannya. Tidak mendengar sepatah kata pun dari Puja, Gaurav mematikan teleponnya dengan kesal. Dilihat wajah Puja yang memar, Pihu mencari salep di meja rias. Pada kaca terdapat pesan dari Puja yang berisi, "Aku bertengkar dengan keluargaku demi menikah denganmu. Tapi apa yang kudapat? Kamu bilang akan pulang jika aku mati, untuk itu aku pamit. Tadinya aku ingin mengajak Pihu, namun tidak kuasa. Sampai jumpa, Puja." Pihu pun akhirnya menemukan salep di dalam lemari. Langsung saja ia oleskan pada wajah ibunya. Dirinya juga asik mengoleskan salep itu ke seluruh badannya. Pihu melihat asap dari setrikaan. Pihu berusaha mematikannya namun tidak tahu caranya. Hingga tangan Pihu mengenai setrika dan menjerit kesakitan. Pihu menangis di atas jasad ibunya sampai tertidur kelelahan. Ketika Pihu bangun, ia kelaparan mencoba mengambil susu di atas lemari. Susunya malah tumpah karena botolnya terjatuh. Akhirnya Pihu ke dapur menemukan 2 potong roti. Pihu berniat memanaskan satu roti ke dalam oven. Karena terlalu lama, roti menjadi gosong. Lalu Pihu memanaskan roti satunya di atas api kompor menyala. Semua api dinyalakan Pihu. Karena tidak mengerti mematikannya, jadilah rotinya gosong lagi. Pihu kali ini berupaya membuka kulkas untuk mencari makanan. Berhasil, ia menemukan kue semalam dan memakannya.
Pihu yang masih kecil bermain-main dengan isi kulkas. Ia mencoba masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Pintu kulkas tertutup. Ia lantas menangis ketakutan. Untung saja pintu bisa terbuka dari dalam. Seisi rumah terlihat kacau. Terdengar petugas kebersihan mengetuk pintu, menanyakan adakah sampah yang ingin dibuang. Karena tidak mendengar jawaban, petugas itu pergi. Pihu naik ke atas untuk memberikan sepotong roti kepada ibunya. Takut ibunya kelaparan. Melihat ibunya masih belum bangun, Pihu asik bermain balon. Tidak lama, telepon kembali berdering. Pihu berhasil mengambil handphone itu menggunakan penggaris. Diangkatnya telepon, ternyata dari Gaurav. Kali ini nada suara Gaurav lebih halus. Ia mengakui kalau dirinya salah karena terlambat datang saat ulang tahun Pihu. Gaurav juga menjelaskan kalau hubungan Mira hanya sebatas tekan, yang ternyata membuat Puja cemburu dan salah paham. Padahal Mira sendiri adalah teman Puja. Tidak mendengar suara Puja, Gaurav mematikan teleponnya lagi. Selanjutnya, Pihu tidak sengaja menyenggol meja setrika sehingga posisi setrikaan menjadi tertidur. Saat sedang seru menonton TV, tiba-tiba televisinya mati. Dengan polos, Pihu masuk ke belakang meja TV, mencoba memencet saluran listrik supaya TV kembali menyala. Untung saja ada tukang susu yang mengetuk pintu rumah untuk mengantarkan pesanan. Pihu berlari turun dan mengintip melalui celah kecil di bawah pintu. Tidak ada yang membukakan pintu. Tukang susu itu menanyakan kepada tetangga, namun tetangga itu tidak mau tahu karena tidak diundang pesta semalaman yang dibuat keluarga Pihu. Pihu memandangi tukang susu yang pergi hingga tertidur. Handphone berdering kembali, membuat Pihu terbangun. Saat Pihu ingin naik ke atas, ia mendengar suara ledakan mesin yang membuatnya menangis takut. Kini listrik di rumahnya mati karena konslet. Sayup-sayup, Pihu mendengar suara teman sebayanya bermain. Pihu menuju balkon untuk memanggil teman-temannya, namun tidak ada yang mendengar. Tidak sengaja boneka Pihu terjatuh. Dengan nekat, Pihu memanjat pagar balkon untuk mengambil bonekanya. Aksi Pihu dilihat oleh orang seberang apartemen. Orang itu membujuk Pihu untuk turun dan berhasil. Di dalam, Mera menelpon Puja. Ia bingung dengan apa yang ada di pikiran Puja telah menuduhnya berselingkuh dengan Gaurav. Karena Mera sangat bahagia dengan keluarganya sendiri. Mera berkata bahwa ia akan datang ke rumah Puja. Kemudian ponsel berdering lagi, kali ini dari Gaurav. Ia menitipkan Pihu pesan maaf untuk Puja. Setelah telepon dimatikan, terlihat baterai handphone tinggal 15%. Merasa bosan, Pihu bermain-main sendirian dan tertidur di atas jasad ibunya lagi. Pihu bangun oleh suara telepon dari salon kecantikan yang menawarkan promo khusus. Baterai ponsel kini menjadi 10%. Pihu yang merasa lapar lagi membangunkan Puja untuk meminta makanan. Tak juga bangun, Pihu melihat sebotol cairan pembersih lantai yang ia kira adalah susu. Pihu menuangkan cairan pembersih lantai itu ke dalam botol minumnya. Belum sempat terminum, botol itu telah tumpah. Masih menginginkan susu, Pihu mencari-cari dada ibunya, meminta untuk menyusui dirinya. Namun tidak berhasil Pihu dapatkan. Di handphone Puja, muncul SMS dari Mira yang menyatakan kalau dia sedang ada keperluan mendadak dan akan ke rumah Puja sore harinya. Pihu akhirnya turun. Di lantai bawah telah becek akibat keran air yang masih menyala. Pihu jatuh terpeleset. Di bawah kolong meja, ia menemukan makanan sisa semalam. Saking laparnya, mau tidak mau Pihu memakan makanan sisa tersebut. Para tetangga menggedor-gedor pintu rumah Puja. Karena air keran merembes keluar, namun tidak ada jawaban. Pihu yang masih belum mengerti pun tidak menyahut. Gaurav lalu menelepon Puja kembali. Pihu pun mengangkatnya, meminta Gaurav menceritakan dongeng. Di sela Gaurav menceritakan dongeng, Pihu terbatuk-batuk. Gaurav menyuruh Pihu meminta obat batuk pada Puja. Pihu menjawab kalau Puja masih tidur. Merasa ada yang tidak beres dengan Puja yang tertidur lama sekali, Gaurav meminta supir taksi putar balik ke bandara untuk kembali pulang. Ia khawatir akan terjadi sesuatu pada Pihu dan istrinya. Setelah panggilan telepon itu, Pihu kembali ke kamar.
Ia meminta izin memakan obat puja. Walau tidak mendapat jawaban dari puja, Pihu langsung memakan obat itu sampai beberapa butir. Sehabis memakan obat puja, tubuh Pihu tergeletak di lantai. Menjelang malam, para tetangga ramai ingin mendobrak pintu rumah puja. Karena merasa sesuatu yang janggal, rumah sudah dibanjiri air dan listrik telah konslet. Tak lama, Gaurav datang. Ia panik masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya Gaurav mendapati istrinya telah wafat. Gaurav menyesal, berkali-kali ia meminta maaf pada Puja namun sudah terlambat. Lalu Gaurav mencari keberadaan Pihu. Ia berteriak-teriak memanggil anaknya. Pihu yang ternyata berada di kolong kasur menjawab ayahnya. Dengan polos, ia meminta ayahnya untuk membangunkan ibunya, karena telah membuatkan mainan rumah yang indah. Dan film pun selesai. Kisah Pihu merupakan mimpi buruk bagi semua orang tua. Jangan sampai anak menjadi korban atas masalah orang tuanya. Bagi Puja, mungkin masalahnya sudah selesai. Tapi bagi Pihu, masalahnya baru saja tumbuh. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.